Fakta-fakta balita 4 tahun disiksa om dan tante hingga rambut botak. Seorang balita perempuan berinisial KA, 4, diduga menjadi korban penganiayaan tante serta pamannya di sebuah kosan kawasan Jalan Bangkingan, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya. Rupanya, ia juga pernah dilempar keluar pagar teras lorongan kosan setinggi 1,5 meter. Cerita tersebut diungkap oleh salah seorang tetangganya, Islaha, 24. Korban KA memang tinggal di salah satu kamar kosan bersama Tante Sa, 23. Dan suaminya, UFA, 30, atau paman korban. SY dan suaminya sudah tinggal menyewa kamar kosan tersebut selama kurun waktu 4 bulan. KA memang tinggal bersama mereka, setelah dititipkan oleh ayahnya yang merupakan kakak kandung SY. Ayahanda KA berinisial DP sudah bercerai dari sang istri, sejak lama. Ia memperoleh hak asuh KA hingga kini. Namun, selama tinggal di kamar kosan tersebut, KA diduga kerap kali menangis berteriak-teriak karena diduga diperlakukan kasar oleh sang tante. Bahkan tak jarang, KA ditinggal sendirian di dalam kamar kosan yang dikunci dari luar. Dugaan penganiayaan tersebut diperkirakan Islaha berlangsung sejak mereka tinggal menyewa kamar kosan tersebut. Ibu dua anak ini juga mengaku pernah melihat sendiri bagaimana SY memperlakukan KA tatkala sedang merasa rewel. Tubuh mungil KA dilempar dari balik pagar lorong kamar kosan setinggi 1,5 meter hingga terjerembab ke halaman kosong. Sudah pernah dilempar pagar, sudah pernah. Melihat sendiri mereka merawatnya, iya gitu. Iya, dilempar pagar ke keluar ketika nangis, ujarnya, saat ditemui tribunjatim.com di lokasi, Senin, 16 Februari 2026. Kasus penganiayaan anak tersebut akhirnya terbongkar setelah para warga tetangga sekitar kosan merasa resah mendengar teriakan bertalu-talu tanpa henti pada Senin, 9 Februari 2026, kemarin. Islaha mengaku iba mendengar teriakan dan rengekan tangis dari KA yang berlangsung sepanjang hari dari dalam kamar kosan. Kondisi tersebut diketahui sudah terjadi sejak sehari sebelumnya, yakni pada Minggu, 8 Februari 2026. Menyadari ada yang tak beres dengan penghuninya, ia berusaha mendekati kamar kosan tersebut. Diketahui, letak kamar KA tersebut berada di ujung lorong gang, bersebelahan langsung dengan area parkir motor sisi dalam kosan. Jarak kamar kosan tak sampai 15 langkah dari kamar kosan Islaha serta keluarganya. Setibanya di sana, Islaha melihat langsung KA berada di dalam kamar kosan kosong yang dikunci dari luar. KA saat itu menangis meminta tolong dengan kondisi tubuh lemas. "Saya lihat, ya, ada apa?" Saya bilang gitu. "Minta tolong, aku mau keluar. Aku lapar," dia bilang gitu, ungkapnya. Islaha mengaku hendak membuka langsung pintu kamar kosan tersebut secara langsung. Namun tak bisa, karena kondisinya terkunci. Ia lantas meminta bantuan para tetangga kosan atau penghuni rumah di lokasi tersebut. Akhirnya mereka berpakat untuk membongkar jendela kamar kosan dan mengevakuasi KA. Terus, yaitu tetangga belakang itu, manggil mbaknya yang di depan, terus semua warga gotong royong untuk bongkar-bongkar pintu. Bobol kamar nomor 9 itu, jendelanya itu yang dibobol, katanya. Islaha sempat menggendong KA, sesaat dievakuasi dari dalam kamar kosan. Kondisi sang bocah begitu payah, badannya lemas lunglai, wajahnya mengalami memar. Lalu pada anggota gerak tubuh ada bekas luka gores yang telah mengering dan rambut pada bagian ubun-ubun seperti tercerabut. Udah lemes, dia udah ada luka di dagu sama muka itu memar semua. Rambut botak, dijambak katanya, jambak sama tantenya, katanya.